Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh solusi. Sahabat SAS sekalian. Jadi di dalam perjalanan dari proyek, saya cukup bahagia menyaksikan kandang yang cukup bagus, baik desain dan hitungannya juga kayaknya sudah baik pula. Karena apa sobat sekalian? Karena saya hanya mencek performa ayam ini cukup bagus. Jadi sahabat saya sekalian, memang yang baru saya lihat itu adalah kandang ayam petelur yang tipe A-frame. A-frame. Dan yang kemarin yang saya bahas adalah tipe H-frame untuk ventilasi. Tapi sahabat SAS sekalian, sebetulnya secara hitungan metodenya ini sama, formulanya sama. Cuman memang ada sedikit beda waktu dulu. Jadi waktu dulu misalkan A-frame itu dihitung adalah yang ruang ayam. Jadi A-frame ini ada dua ruang, yang atas ayam dan kemudian yang bawah kotoran. Walaupun di Cina sebetulnya banyak juga A-frame yang tidak ada ruang kotoran, jadi dia pakai scraper di bawah. Lah sekarang yang ada di Indonesia ini rata-rata A-frame itu ada dua lantai. Lantai pertama untuk kotoran, lantai kedua untuk ayam. Waktu pertama muncul, waktu itu dengan dua lantai ini ahli-ahli ventilasi selalu menghitung ruang yang ada ayamnya saja. Tetapi ternyata timbul masalah sahabat saya sekalian. Jadi performa tidak begitu bagus, kemudian telur juga warnanya kurang bagus, ada bentuk yang nggak bagus. Sebetulnya ini dipicu dari lack of oksigen yang kurang, jadi udara yang kurang. Tetapi dengan update-nya teknologi penghitungan kipas, ini yang A-frame mulai dihitung base volume ruang tadi, dihitung semua ruang, yang lantai untuk manur atau kotoran dan lantai untuk ayam ini mulai dihitung semua. Makanya saya bilang bahwa weakness dari A-frame adalah kebutuhan ventilasi yang tinggi, dan insya Allah ke depan saya ingin menciptakan, masih saya otak-atik agar ke depan A-frame menjadi pilihan, dan intinya tidak mempunyai kelemahan lagi, karena ini akan saya set agar sesuai dengan tujuan investasi, yaitu seefisiensi mungkin. Jadi saya teruskan sahabat sekalian, ini tadi ada interrupt dari teman yang kebetulan ini dalam perjalanan dari proyek menuju pulang, mau mencari oleh-oleh. Baiklah sahabat sekalian, untuk menghitung kipas secara prinsip sama. Jadi dihitung volume cross section area ini total, kemudian dikurangin jumlah cross section area cage. Kalau A-frame ya intinya berapa row sama dengan H-frame, intinya berapa lebar, berapa tinggi, dan dikalikan 60%. Kalau dia 2 row ya dikalikan 2 row, kemudian kalau 3 row dikalikan 3, 4 row dikalikan 4, dan sebagainya. Dan itu dikurangi dari cross section area, dikurangin luasan cage tadi, cross section cage itu menjadi net cross section area, dan dikalikan 3 meter per detik, itu adalah standar airspeed yang dibutuhkan. Kemudian dikalikan 3.600, karena intinya dia
kapasitasnya adalah satuannya di meter kubik per jam. Baiklah sobat sekalian, setelah kita hitung ini semua, jadi setelah ketemu kipasnya tentu kita harus teruskan ke pad cooling. Dan kemarin saya janji untuk bagaimana cara menghitung formula pad cooling. Katakanlah kemarin ketemu angka 425 dan ketemu angka 9. Jadi kita hitung aja bahwa kipas yang kita pasang 9. 9 ini dengan kekuatan kipas, kapasitas kipas di 71 Pascal, itu kan kemarin kira-kira 50.000. Jadi 450.000 meter kubik per jam. Dan ini dibagi dengan intinya target kita berapa yang angin menerobos ke pad cooling. Anggap aja katakanlah di 20 Pascal itu 2 meter per second. Berarti 450.000 itu dibagi 2 meter per second dan kemudian dibagi 3.600. Maka ketemu luasannya 3.600 karena kita kembalikan juga kepada meter kubik per jam. Ketemu luasannya, kemudian kita akan menggunakan pad cooling setinggi apa, ini kita bagi hasilnya dengan pad cooling tadi. Dan layer tentu saja butuh, intinya layer maupun broiler atau apa saja sebetulnya semakin tinggi semakin baik dengan panjang yang lebih pendek dibanding pendek tetapi memanjang. Jadi sahabat sekalian, coba saya bantu hitungkan lewat kalkulator. Jadi tadi 400 katakanlah 50.000 meter kubik per jam. Ini dibagi, kita ambil 20 Pascal 2 meter per second. Kemudian dibagi dengan 3.600. Ini kira-kira mempunyai luasan 62,5 meter persegi. Dan ini tentu kita bagi, intinya kemarin saya jelaskan bahwa pad cooling yang tinggi lebih bagus. Jadi katakanlah kita ambil 2 meter, maka kita bagi 2. Ini ada 31 meter. 31 meter ini kalau dibagi 2 kanan kiri, anggap aja 31 meter kita bulatkan menjadi 32 meter. Kalau dibagi kanan kiri ini dibagi 2 itu adalah 16 meter. Tetapi sahabat sekalian, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu untuk layer sebaiknya digunakan tripod bank. Jadi 3 sisi pad cooling, 2 sisi di kanan kiri dan 1 sisi di belakang. Jadi kita bagi 3 saja. Kita bagi 3. Jadi anggaplah yang di kabel itu kita kasih 9 meter. Intinya ada space sekitar 3 meter untuk servis, untuk macam-macam. Dan sisa berarti masih ada 32 dikurangi 9 meter ada 23 meter. Dan ini tentu dibagi sama kanan kiri. Jadi kadang-kadang peralatan ini kadang-kadang menyesuaikan default sistemnya. Ini bisa kita tambah sedikit atau kurangi sedikit, tidak terlalu signifikan hasilnya. Jadi hampir sama. Jadi demikian sobat sekalian, tentu di next video akan saya bahas tuntas tentang pad cooling ini. Kenapa dia perlu doghouse dan sebagainya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.